Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi uh, dengan saya, Sylvia Tech. Saya mau jawab pertanyaannya teman-teman. Yang bertanya, Kak Tech, kenapa sih kakak kok benci banget sama CP? Gitu kan, banyak yang bilang seperti itu karena setiap kali ada yang posting tentang CP, saya selalu merespon, dan mungkin responnya itu ya di mata kalian tuh jadi negatif lah gitu kan. Alasannya ya kalau menurut saya ya ini adalah niat baik saya. Ini niat baik saya. Kalau ada teman yang sedang, saya tahu dia ditipu, saya tahu dia dimanipulasi, masa sih sebagai teman saya diem aja? Kan nggak mungkin gitu juga kan. Kenapa saya berespon? Ya karena saya ngelihat ya teman-teman saya ditipu, teman-teman saya dimanipulasi, dan saya tahu bahwa itu bohong, saya tahu bahwa itu tipuan gitu. Masa sih saya diem aja? Itu sih. Dan ya sayangnya yang ketipu ini, saya sangat-sangat menyayangkan bahwa yang ketipu ini sampai hamba-hamba Tuhan besar gitu kan, penatua gereja besar pun saya lihat ya ketipu lah sama si CP ini. Itu aja sih alasannya gitu. Tapi ya kalau terus jadi saya malah jadi diserang, saya sedang memukul orang, jadi saya memukul atau menghambat penginjilan, sampai dibilang saya menghambat pekerjaan Roh Kudus tuh tahu ya terserah sih gitu. Kalau saya sih yakin ya Tuhan yang benar, Tuhan yang baik nggak akan ngajarin umatnya tuh berbuat seperti itu. Kebohongan, manipulatif. Ya manipulatifnya seperti apa ya? Kalau menurut saya sih itu jelas manipulatif ya gitu. Kayaknya kalau orang-orang Muslim kayaknya yang anak SD aja udah tahu kalau itu tuh manipulatif, kalau itu tuh bohong gitu kan. Sebenarnya tahu lah gitu. Kalau yang benar-benar paham agamanya. Tapi kan juga untuk membuktikan bahwa itu adalah manipulatif juga bukan kapasitas saya gitu, karena saya kan nggak punya kapasitas di bidang, saya hanya sedikit mengerti sedikit tentang hermeneutik Islam, dan menurut saya ya jelas itu adalah manipulatif gitu ya. Kalau mau di counter, yang harus menjelaskannya memang harus dari mungkin ada ulama-ulama Muslim atau pihak-pihak dari sana yang bisa mengcounter gitu. Tapi kan ya kenyataannya mereka sendiri nggak pernah mengcounter itu. Karena apa? Ya itu nggak perlu dicounter gitu loh. Sebenarnya itu hal yang semua orang juga tahu kalau itu konyol banget. Dan karena itu sebenarnya lagi dibohongin, itu tuh cuma kerjaan influencer aja ya. Namanya influencer, nyari uang apapun juga dikerjain. Terus kalau ada yang misalnya ngotot bahwa tapi CP ini sarjana Islam loh, dia keluaran dari universitas Islam ini, buktinya apa? Itu orang dia aja pakai nama samaran, kita aja nggak tahu nama aslinya dia siapa, dia sebenarnya di mana. Terus kenapa kalian ngotot bahwa dia itu adalah sarjana? Terus apa ininya gitu? Buktinya apa? Ya banyak kok orang kayak gitu, banyak ngaku-ngaku orang ngaku-ngaku mantan pastor, terus mantan anak teologi ya, terus juga jelek-jelekin misalnya jelek-jelekin Kristen, menurut dia gini dengan dia ngaku-ngaku dia mantan pendeta apa segala macam juga banyak. Tapi kan ketika dicek apakah itu benar,
Ternyata enggak juga kan, ternyata itu salah, ternyata itu ngaco juga. Ya saya pikir sih ya hal yang sama itu ya bisa terjadi juga seperti itu gitu loh. Kalau kita melihat ya istilahnya gini lah gitu, ya jangan merasa ya kebaikan itu hanya milik dari pihak kalian aja dan kejahatan itu milik orang lain gitu. Di antara kita juga ada yang nggak baik gitu, niatnya nggak baik juga ada juga, itu juga ya tolong itu diterimalah seperti itu. Terus hal kedua, saya bereaksi sangat keras dengan postingannya CP yang mengatakan bahwa ya agama Muslim itu merendahkan perempuan. Ya, saya bereaksi dengan keras. Pertama, karena apa yang diomongin itu bohong semua, gitu kan. Apa yang dipaparkan itu semuanya tuh manipulatif. Dia menggunakan penafsiran hadis-hadis yang memang tidak digunakan lagi, gitu. Yang memang sudah ya emang nggak digunakan, terus udah gitu dia juga menafsirkannya dengan cara membaca, padahal sebenarnya kan harusnya kan itu kan didengarkan lantunannya gitu, bukan dibaca dari terjemahan bebas seperti itu. Ya sebenarnya kita perlu malu sih gitu, perlu malu, menurut saya perlu malu banget gitu. Kenapa sih kita harus ngeposting yang kayak gitu-gitu, sementara urusannya diskriminasi perempuan di dalam kekristenan itu juga hal yang belum selesai, dan itu adalah fakta. Itu malah lebih fakta lagi. Saya kebetulan saya ambil S2 kajian wanita, dan memang secara khusus saya meneliti tentang itu gitu, melakukan penelitian tentang itu. Saya membuat kajian literatur, banyak penelitian yang nanti mungkin nanti saya kasih deh, saya bagikan. Itu penelitiannya tuh banyak dilakukan di Amerika, karena di sana lebih terbuka orang-orangnya. Ada banyak penyintas perempuan penyintas kekerasan yang udah mau terbuka gitu. Kalau di sini budaya keep your woman silent itu masih tinggi banget gitu, masih tinggi banget. Jadi ya memang perempuan itu tidak berani untuk mengutarakan pengalaman apa yang dia rasa, apa yang dia alami, bahkan kepada sesama perempuan gitu. Karena ya kenyataannya ya sama dengan apa yang saya alami. Ketika saya bicara dengan sesama perempuan, akhirnya sesama perempuan tuh ya saling melecehkan, bukannya empati tapi melecehkan. Kenapa bisa begitu? Ya saya sih tapi saya memaafkan ya gitu, karena ada penelitian, jadi itu kalau nggak salah itu ada di bukunya Nancy Clark ya, The Better Wife, How Christian Confront Family Violence. Itu dia ada mengutip pada penelitian psikologi terhadap perempuan Kristen di Amerika, dan memang hasilnya tuh sebenarnya mayoritas perempuan Kristen itu sebenarnya psikologinya nggak sehat, nggak sehat. Mereka tuh cenderung jadi perempuan malafit gitu, punya sindrom malafit yang ya
merasa dirinya saleh, dan kesalehan itu diperoleh dengan cara memikul salib, berdiam diri menerima abuse. Ketika di abuse, bagaimana perempuan yang tabah, yang diam aja, pasrah, menerima abuse, itulah perempuan saleh. Itu memang hukumnya seperti itu. Ketika ada perempuan yang kemudian protes gitu, atau berusaha keluar dari abuse yang dia hadapi, yang dinilai itu apa? Oh, berarti kamu nggak mau pikul salib. Oh, berarti kamu mengingkari iman kekristenan kamu. Oh, berarti kamu bukan orang yang saleh. Kamu bukan orang yang beriman. Itu yang terjadi gitu. Nanti saya kasih lihat lah nanti ya. Gitu. Ada penelitian yang mewawancarai pendeta-pendeta. Jadi seperempat dari pendeta-pendeta itu akan berkata bahwa kalau seorang perempuan dia menerima dengan pasrah abuse yang dia alami itu, pasti akan ada mujizat Tuhan buat dia. Pasti Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya tuh menjadi baik gitu. Jadi ya intinya ya pasrah aja, berdiam diri aja. Yaitu dari sisi kenyataan ya. Maksudnya kenyataannya ya banyak ketidakadilan, banyak diskriminasi terhadap perempuan di ranah kekristenan sendiri. Bagaimana pelabelan terhadap orang-orang yang divorce misalnya, atau perempuan-perempuan yang terkena abuse. Pastilah ketika dia datang ke gereja, ke pendeta, yang diomongin itu apa gitu. Kamu kurang penundukan diri, kamu harus lebih tunduk lagi, kamu harus lebih taat lagi. Kalau suamimu selingkuh, mungkin kamu melayani dia kurang baik sehingga dia selingkuh. Karena nggak mungkin lah laki-laki itu bisa selingkuh kalau nggak perempuannya sendiri gini. Laki-laki suka mukul istri, ya itu karena istrinya sendiri pembangkang lah, gini. Itu selalu seperti itu. Dan ada penelitiannya memang ternyata berdasarkan penelitian juga memang begitu. Jadi itu bukan cuman pengalaman pribadi beberapa orang juga gitu. Terus bagaimana perlakuan masyarakat juga, terutama yang komunitas Kristen lah gitu. Kalau saya mau cerita, ya dulu waktu pas saya sempat kerja, saya tuh punya teman kerja yang dia itu sampai 2 kali masuk rumah sakit karena pertama itu dia digetok pakai gayung sama suaminya. Terus yang kedua dia dilempar dari balkon rumahnya, dari balkon lantai 2 maksudnya, dilempar dari balkon lantai 2. Karena apa? Karena si suaminya ini punya will dan dia pengen menceraikan istrinya itu, dan dia pengen nikah lagi. Nah, apa sih yang membuat si teman saya ini bertahan? Karena ya menurut para hamba Tuhan, dia harus bertahan. Jangan mau diceraikan, harus bertahan. Apapun yang terjadi, sekalipun kamu harus kehilangan nyawa kamu. Kalau kamu bertahan, kamu kehilangan nyawa tapi kamu menang, kamu masuk surga gitu kan. Tapi kalau kamu
nggak bertahan, berarti kamu nggak mempertahankan iman kamu juga kalau kayak gitu. Kamu nggak berbuat salib kalau kamu menyerah. Itu alasan dia. Itu kenyataannya seperti itu. Terus ya saya juga melihat juga lah gitu kan, ketika Kanova dia diceraikan sama Bang Frankie Xiaomi, ya saya juga mendengar, saya melihat, saya baca juga banyak komentar-komentar yang ya harusnya enggak gitu dong, harusnya jangan mau diceraikan gitu. Berarti dia salah, berarti dia juga ya nggak beriman juga, gini. Berarti dia nggak punya kesabaran apa segala macem. Itu ya dengan seenaknya aja gitu ngomong kayak gitu tuh, ya dengan seenaknya. Terus yang tahun-tahun dimana dia bertahan itu nggak dihitung, berapa tahun dia bertahan. Itu kalian nggak lihat kesabaran dia di situ, kayak apa kesabarannya. Nafa Urbah misalnya, yang akhirnya setelah 10 tahun ya suaminya begitu aja, nggak ada perubahan apa, dia memutuskan untuk divorce. Itu pun diomongin macam-macam juga. Kalian nggak lihat bagaimana tangan Tuhan menjaga dia sampai 10 tahun loh, dia bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Ya itu juga suatu kesabaran gitu. Tapi kan ya udahlah, buat kalian kan kayak gitu, sabar itu kan ditentukan oleh akhirnya doang gitu kan. Sabar itu ada itu jadi berharga kalau lu bisa sampai mati. Tapi kalau lu nggak bisa sampai mati, ya sabar itu nggak ada harganya. Jadi harus sampai mati. Jadi apa? Jadi kalian tuh mau lihat senang gitu ya kalau lihat perempuan tuh disiksa sampai mati? Senang gitu loh. Karena apa? Kayak ngomongnya apa gitu loh, lebih baik kamu mati dalam ketaatan daripada kamu hidup dalam ketidakketaatan. Itu selalu moto yang digaung-gaungkan gitu loh. Sebenarnya sih dalam tanda sebenarnya taat sama siapa sih sebenarnya? Tapi ya taat sama siapa gitu loh. Dan firman Tuhan yang mana itu kan ya, firman Tuhan itu kan juga penafsiran, dan sesuatu juga itu penafsiran kok gitu loh. Hukum Taurat tidak ada gitu loh, jangan bercerai itu nggak ada di hukum Taurat, iya kan? Artinya gini, konsisten dan adil. Kalau hukum Taurat jangan membunuh, ternyata PGI menyetujui hukuman mati. Bahkan saya tanya sama orang-orangnya STTLET, mereka mendukung, mereka menyetujui hukuman mati. Karena ada ayat lain yang mengatakan tidak percuma pemerintah memegang pedang. Tapi kan pedang itu juga belum tentu. Pedang itu kan juga sebenarnya banyak penulisannya itu kan sebenarnya simbolis gitu. Pedang itu bukan selalu pedang dalam arti pedang yang memang untuk menebas atau membunuh. Pedang itu bisa juga itu otoritas, keadilan atau hukum. Seperti juga ayat yang mengatakan bapak yang baik menghajar anaknya dengan tongkat. Tongkat itu apa? Apakah tongkat itu benar-benar tongkat secara fisik, ataukah tongkat itu sebenarnya simbolis? Ya kalau yang sekarang kan penafsiran yang sekarang ini kan tongkat itu kan disimbolkannya kan simbolis, bukan lagi kita menghajar anak kita secara fisik dengan tongkat, tapi tongkat itu artinya otoritas, kedisiplinan. Ya, jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya tidak adil, dan nggak usah
ngebahas apa yang ada di agama orang lain, ya kan? Di agama sendiri aja kita belum, di agama kalian sendiri aja itu belum selesai. Bagaimana caranya kita menafsirkan Kejadian 3 tanpa terjadi bias gender? Bagaimana menafsirkan Kejadian 3? Itu masih tanda tanya besar di dunia teologi. Banyak perkara-perkara yang perlu dipertanyakan, seperti apakah perbudakan itu kehendak Tuhan, apakah rasisme itu kehendak Tuhan. Itu masih jadi PR kita tuh banyak. PR kalian ya. PR kalian tuh banyak. Jadi kenapa harus ngutik-ngutik urusan agama orang lain? Dan yang saya sedih adalah setiap kali ada pembahasan tentang diskriminasi perempuan di kalangan Kristen, ujung-ujungnya responnya apa? Di Islam lebih parah lagi teh. Kamu harus lihat itu videonya Cepek. Kamu lihat deh videonya Cepek. Gini. Gini ya, kita tuh lagi bahas urusan Alkitab. Kenapa jadi kita ngurusin Al-Quran? Tolong deh kalian tuh jangan kena. Saya melihat sih sebenarnya kalian tuh udah kena roh manipulatifnya Cepek gitu. Si Cepek itu kan tiap kali ditanya, orang nanya tentang Alkitab, dia buka dari Al-Quran. Orang nanya tentang Alkitab, dia buka dengan Al-Quran. Saya tuh melihat kalian tuh juga udah punya sifat yang sama, karakter yang sama seperti itu. Kita ini lagi ngomongin masalah Alkitab, tapi kenapa jawabannya kamu harus lihat di Al-Quran deh? Ngapain gue lihat Al-Quran sebenarnya sih? Ya enggak? Jangan dibanding-bandingkan. Ngapain dibanding-bandingin? Kan kalian tuh aneh gitu loh. Aneh, menurutku aneh. Apa? Rumah kita ini jorok, kotor, perlu banyak diberesin. Terus namanya gini tuh jawabnya, tapi kan rumah tetangga lebih jorok lagi. Ngapain ngurusin rumah tetangga? Iya kan? Tapi ya gitu, ujung-ujungnya apa? Kalau lu nggak kalau lu nggak seneng dengan apa yang ada di sini, kenapa lu nggak pindah ke sana? Malah kayak gitu. Ngomongnya ya itu karena lu nggak mau taat aja di sini. Karena elunya yang nggak mau taat. Lalu ngomongnya gitu. Terus apakah kekristenan harus berubah seperti apa yang lo mau? Kalau ngomongnya begitu kan? Kenapa elunya aja yang nggak move dari sini? Kenapa elunya aja yang nggak keluar dari sini? Selalu kayak gitu. Nah, aku melihat sih ini memang kecenderungannya kayak gini. Kecenderungannya kayak gini. Itu sebabnya kita nggak pernah lihat ada aktivis-aktivis perempuan dari ranah Kristen. Semua aktivis perempuan pada akhirnya mereka quit dari agama Kristen. Dan orang selalu bilang, ya mereka kehilangan iman mereka, gini-gini. Tapi kalau yang saya lihat sih enggak ya. Memang komunitas Kristen sendiri gitu, memang kekristenan sendiri yang terlalu baku, terlalu mabok agama gitu loh. Agamanya tuh mabok agama, jadi
ya hanya punya perspektif ethic of right, tapi nggak punya perspektif ethic of care. Ya itu yang saya sayangkan gitu. Padahal Yesus sendiri sebenarnya pelayanan dia 3 tahun di muka bumi ini adalah itu mengajarkan tentang apa? Ethic of care. Itu yang diajarin tuh. Bagaimana dia ya akhirnya mendobrak ethic of care-nya, ethic of right-nya orang Yahudi gitu. Banyak kenapa dia dimusuhi sama ahli-ahli Taurat, kenapa dia dimusuhi oleh orang Farisi, karena dia tuh banyak mendobrak, dia banyak apa yang dia lakukan tuh nggak sesuai dengan hukum Taurat. Makanya dia dibilang kan Yesus tuh menghujat hukum Taurat, Yesus tuh ya keluar dari hukum Taurat, karena ya buat Yesus tuh ada yang lebih penting dari ethic of right, itu ethic of care. Ada yang lebih penting dari pokoknya firmannya tulisannya kayak gini ya lu taat aja gitu loh. Ada yang lebih penting dari itu adalah ethic of care, dan itu adalah hati nurani. Jadi ya maaf deh kalau aku bilang sih kalian tuh udah kehilangan hati nurani. Ya hati nuraninya udah hilang sampai ya untuk kalian mengerti bahwa apa yang dilakukan CP itu juga adalah hal yang salah, itu hal yang jahat, bahkan itu sebenarnya hal yang kriminal sebenarnya. Ya ujaran kebencian, terus manipulatif, itu manipulatif loh, itu termasuk menipu loh. Sebenarnya bisa aja sih gitu ya. Dibuktikan kalau itu menipu tuh bisa, tapi kan juga ya buktinya nggak ada yang, tapi kalian selalu bilang buktinya mereka diem aja tuh, mereka diem aja artinya bener kan? Bukan begitu, jangan kegeeran, kalian pikir tuh didiemin itu artinya bener? Enggak, didiemin itu didiemin karena itu konyol. Kalau sesuatu yang terlalu konyol tuh nggak usah ditangkapin gitu loh. Soalnya ya ngapain, itu kan istilahnya menaklokin tai ke muka sendiri gitu. Ngapain ya, biarin antepin aja menaklokin tai ke muka sendiri. Ya emang juga yang kayak gitu. Kalian aja yang ya kegeeran. Tapi ya aku sih ya satu sih, ya Intes, ya itulah jawaban saya gitu. Kalau ada yang nanya kenapa saya nggak suka sama Cepre, terutama postingannya yang tentang pelecehan perempuan di agama seberang gitu. Ya jujur sih konyol ya gitu. Kalian ngomong apa di sana banyak abuse, banyak pelecehan, gini. Terus emang di kita enggak? Iya banget. Kalian baca lah gitu buku tulisannya teolog-teolog lama kayak John Chrysostom kayak gitu. Bagaimana penafsiran Alkitab tentang perempuan. Bacalah. Dan itu juga dikutip kok, sampai si Edwin Louis Cole itu juga mengutip. Sebenarnya Edwin Louis Cole itu dia mengutip John Chrysostom gitu, yang mengatakan bahwa ya perempuan tuh diciptakan untuk memenuhi hasrat seksualnya laki-laki. Dan itu dikutip ada di Unique Woman-nya Unique Woman-nya Edwin Louis Cole itu ada dia ngomong seperti itu. Perempuan itu diciptakan untuk memuaskan seksualnya laki-laki itu ada.
cuman di sana doang yang ada kayak gitu. Kita juga banyak. Justru biangnya dari kita. Yang soal suara suami, suara Tuhan, suara suami, suara Tuhan itu juga dari mana datangnya? Itu dari kita itu datangnya. Statement seperti itu. Gitu aja sih teman-teman. Ya berharap sih teman-teman bisa menanggapi ini dengan cerdas dan juga pakai perasaan. Saya nggak setuju kalau dibilang ikut Tuhan tuh nggak pakai perasaan. Nggak. Kalau kamu ikut Tuhan nggak pakai perasaan, ya jadinya tuh ya cuma jadi orang-orang yang ethic of right aja. Itu sama kayak orang ahli Taurat jadinya. Ikut Tuhan tuh juga harus ada ethic of care juga. Karena kalau buat saya, kok menurut saya itu esensinya pelayanan Yesus itu ada di situ. Kalau menurut saya. Tapi ya up to you sih, kalian mau setuju apa enggak. Oke, makasih.